dipersembahkan oleh Hai Tinos, mana aja tungguin dari tadi. Karena kita mau ngobrol banyak nih Nos hari ini, mending kita ngopi dulu. Pesan dulu yuk. Boleh banget. Mas, mau pesen ya? Boleh. Pesan apa Nas? Black tea deh, yang panas. Black tea 1 sama hot cappuccino 1. Terima kasih. Nah, ngobrolin apa kita kali ini sih? Wah, seru banget deh topiknya hari ini. Pasti kamu udah punya pengalaman, aku kebetulan juga punya pengalaman, tapi pasti banyak sahabat iCare luar sana yang butuh infonya, yaitu tentang makanan pendamping ASI. MPASI. MPASI anak gitu loh. Ingat kan masa-masa itu? Ingat banget, nggak ada habisnya deh, nggak pernah lupa pengalaman yang sangat tidak Apa ya, terlupakan. campur aduk ya, MPASI Waduh, itu? luar biasa, deg-degannya dapet, udah gitu serunya juga Serunya. dapet. Kenapa dibilang deg-degan? Karena waktu itu saya anak yang pertama si Uta, itu susah banget sih, tergolong yang susah banget. Jadi setiap kali kita memberikan makanan untuk anak saya yang pertama itu si Uta, kita selalu menyediakan 3 menu makanan. Jadi biar dia pilih sendiri Yes, gitu. yang teksturnya lembut, sedang, dan juga agak keras. Keras. Waduh, Pengen itu tahu pasti. dia lagi pengen makan yang mana tuh. Iya, Jadi kalau iya, kita iya, kasih iya. yang keras dulu nggak mau, yang kedua nggak mau, yang ketiga baru. Terus biasanya kalau udah pilih satu, sisanya diapain tuh? Biasanya Orang bapaknya tuanya yang makan. Biasanya gitu, orang tuh jadi tempat sampah ya. Tapi bener banget tuh Nos, aku juga inget zaman aku MPASI Ryoji dulu. Ya. Itu kayaknya tiap hari deg-degan. Kenapa? Iya, takut aja nih anak mau nggak ya, nih anak mau nggak ya. Tapi dengar-dengar lagi kitanya juga harus positif kan ya sama Iya. anak. Kalau kitanya happy, anaknya kan happy juga. Dan harus membuat suasana makan tuh jadi menyenangkan gitu. Bener kan, buat banget. mereka. Apalagi kalau orang tua kan pengen memberikan yang terbaik. Tapi sebetulnya si anak tuh udah cukup aja sih gizinya Sebenarnya dengan gitu. makanan-makanan yang pokok-pokoknya gitu ya. Iya. Tapi adalah daripada kita so tahu ya ngomong-ngomongin gizi, mending kita tanya langsung sama ahlinya. Boleh? Siapa nih? Abis ini kita bakal ngobrol sama seorang dokter spesialis anak, dokter Catur. Kita tanya A sampai Z seputar MPASI. Yuk, situ yuk. Oke. Nah, ini nih kita udah ketemu sama dokter Catur, spesialis anak. Dok, ini kan kita ngomongin MPASI nih. Kalau kayaknya hal pertama kalau ngomongin MPASI itu dari usia mulai MPASI-nya dulu. Kan yang kita tahu tuh 6 bulan. Dari WHO sarannya 4 sampai 6 bulan. Nah, sebetulnya kenapa sih Dok harus spesifik di usia tersebut? Iya. Jadi kalau misalnya berdasarkan WHO nih atau Organisasi Kesehatan Dunia, MPASI itu adalah segala jenis makanan atau minuman yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi yang tidak didapat oleh ASI eksklusif. Kalau misalnya ditanya batasan usianya, itu ada berbagai macam versi. Sebenarnya saya perlu koreksi sendiri. Kalau WHO itu nyebutnya mulai dari 6 bulan. Kalau Oke. misalnya organisasi dari Eropa bilangnya itu 4 sampai 6 bulan. Kalau AP atau Amerika kurang lebih sama, sekitar 6 bulan gitu. Oh, terus dok, kalau emang segitu pentingnya yang namanya pemberian MPASI terhadap anak ini, itu sebenarnya seberapa besar dan apa aja sih pengaruhnya MPASI terhadap si anak ini dalam mendukung pertumbuhannya? Untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, maka mereka atau anak-anak ini butuh yang namanya asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya itu. Nah, dari penelitian dibilang usia 3 sampai 4 bulan ASI itu sudah tidak bisa mengcover kebutuhan energi dari bayi gitu. Jadi ASI belum mencukupi. Jadi harus butuh yang namanya tambahan energi dari mana? Dari MPASI itu. Gitu. Oke. Tapi kalau Jadi- ngelihat anaknya sendiri itu suka ada ciri-cirinya juga nggak sih Dok? Misalnya dalam menentukan ya 4 sampai 6 bulan ini, misalnya ada anak yang lebih siap makan di umur 5 bulan. Silakan, silakan. Makasih, Mas. Cappuccino dan Di umur 5 bulan gitu Dok misalnya. Kayak anak saya sendiri mulai Siap, makannya di 5 bulan gitu karena katanya udah ada tanda-tandanya nih kalau ngelihat makanan udah pengen ngambil, pengen makan. Nah, itu sebetulnya bisa nggak Dok jadi pertanda? Ada. Jadi kalau saya ngebaginya ada 2 tanda. Satu itu adalah tanda fisik, kemudian yang kedua ada tanda psikologisnya. Kalau tanda fisik kita lihat dari kesiapan fisik atau maturitas kematangan dari organ-organ tubuh di dalam tubuh bayi. Yang pertama adalah saluran cerna. Jadi saluran cerna itu dikatakan bahwa mulai dari usia 4 sampai 6 bulan dia udah mulai siap tuh enzim-enzim pencernaannya. Jadi udah mulai siap kalau misalnya diberikan MPASI. Dari faktor fisik lainnya adalah bayi itu bisa duduk tanpa kita bantu, dan yang paling utama adalah lehernya itu tegak.
Jadi kalau misalnya kita dudukkan, lehernya itu tegak dan tidak jatuh. Kalau tanda psikologisnya atau tanda psikisnya itu adalah dia tuh seperti celamitan. Mas Kino sama Mbak Zizi lagi makan, ya lagi makan, terus tiba-tiba anak tersebut tuh ngelihat jadi kayak celamitan gitu. Pengen. Jadi ada Gitu. pengen. Mukpeng. Ada keinginan psikis tersebut, atau misalnya tanda lainnya adalah dia menangis, lebih rewel, walaupun kita udah ngasih ASI eksklusif, secara kebutuhannya dia udah tercukupi, tapi dia lebih menangis, rewel, gelisah. Nah itu adalah tanda-tanda dia lapar. Lapar terus. Iya, walaupun dikasih ASI. Oh, gitu. Oke. Terus masalah pemberian MPASI ini sendiri dong. Itu kan kalau nggak salah ya, ada beberapa metode dan setiap orang tua punya metodenya masing-masing. Yang baik dan benar dan tepat itu seperti apa sih, Dok, sebenarnya? Nah, kita biasanya ngebagi ada 3 kelompok usia. 6-9 bulan itu biasanya dia tuh udah bisa memindahkan makanan dari sisi mulut sebelah kanan ke kiri atau sebaliknya. Usia 6-9 bulan ini itu unik lagi, dia udah mulai tumbuh gigi, bener nggak? Benar. Ya, untuk teksturnya juga harus benar-benar sesuai dengan perkembangannya. Dan mungkin kita langsung ngasih yang namanya makanan kasar, sangat tidak dianjurkan. Jadi mulailah dari, kalau di literatur bilangnya pure itu saring, itu 6 bulan. Nanti dia naik 6, 7, 8, 9, dia mulai tumbuh gigi, mulailah dari yang pure itu menjadi kelumat atau mesh. Gitu. Jadi mulailah bubur itu. Kemudian untuk porsinya juga 1 kali makan itu harus minimal pakai mangkuk yang 250 cc. Kenapa tuh, Dok, harus pakai mangkok? Supaya kita tahu takarannya, dan juga supaya kita tahu pemberiannya itu benar apa enggak, tepat apa enggak jumlahnya. Karena dari 250 cc itu kita biasanya minimal 3-4 kali sendok makan. Oke, wah ini menarik banget ya, Nos ya. Banget. Pasti buat ibu-ibu baru di luar sana yang baru melahirkan, terus 6 bulan mulai masuk MPASI ini lagi banyak dilema-dilema. Aduh, pakai metode apa ya? Iya. Kasih makannya kayak Kasih gimana makan ya? apa ya? Itu kadang-kadang suka Mau lama nggak banget. ya anak saya? Aduh, banyak banget deh drama-dramanya. Tapi nanti kita akan ngobrol lagi sama Dokter Catur ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Metro Eye Care.